I love the nighttime because it rains every day. I know you're not fine when you say you're okay. So follow me and we'll find something more than this light. 'Cause I love the nighttime. Thank you. Oke, ini 2 kopi. 2 kopi, 2 air, frappuccino. Ya spring ring. Tahu deh lupa. Sandwich. Kita pesan 2 croissants and 3 bacon egg sandwich gitu. Halo guys, long time no see. Ya ampun, ini tahun baru dan aku akhirnya baru nge-vlog lagi. Aku actually pengen ceritain kalian, tapi nanti aja pas aku udah di rumah. What's been going on gitu. Kalian banyak yang nanyain aku kenapa udah lama nge-vlog. Hai guys. Tapi tadi main soccer. Iya, nih makanya Maya mau kasih tau guys ya. Jadi tadi tuh kita mengawali hari kita dengan something exciting karena hari ini pertama kalinya Ethan Clayton join soccer academy gitu. Kita cari yang deket tempat kita dan Kita nggak nangis. nggak nangis dong. Nangis Ada pintar. Terus kakak Jawab. tadi skor gol langsung lari ke Wow, pintar. Jadi tadi sampainya juga kita sebenarnya udah mepet. Terus ditambah kita kayak diarahinnya ke salah tempat gitu. Jadi ujung-ujungnya Ethan Clayton kayak telat 10 menit. Makanya di awal-awal video yang aku bakal tunjukin mereka belum pakai jersey-nya, seragamnya gitu. Cuma kita tadi udah dikasih seragamnya, dikasih botol minum juga. Terus mereka juga udah beli soccer shoes. Udah prepare dari beberapa minggu lalu lah sama Romeo beli soccer shoes. Jadi makanya mereka udah excited banget buat hari ini. Dan aku bakal tunjukin ke kalian ya cuplikan yang tadi. gitu dong perkenalkan semuanya. Seru banget. Hai guys, ini kakak Ete. Kakak Ete baru pertama kali main soccer bareng kita belajar sama coachnya. Kita senang, coachnya baik, namanya Coach Marcus, katanya coach. Kakak Ete suka main, ada banyak teman. Tadi ada yang kenalan, yang paling tinggi temennya udah jago main soccer. Kakak Eti sama dia paling tinggi Iya. di situ. Kakak sabar balik lagi. Kakak Ete udah tunggu dapat bajunya. Kakak tuh udah beli sepatu soccernya, udah beli bolanya, udah beli gunnya. Kakak Ete nanti belajar setiap hari ya. Dadah. Gemes. Let's rock and roll. Turn nose, back pedal, side shuffle. You ready? Wake up, Bob. All right, and shake him right next to your ear. Wake up, Bob. Guys, I still hear him snoring. Let's try it one more time. Say, wake up, Bob. Wake up! All right, everybody, put your Bob down. 1 foot on Bob, 1 hand in the air. All right, what's our rule number 2? Gabriel, don't pick up Bob with our hands. Right? Santana, what's our rule? What's rule number 2? And keep Bob close. Okay, Cash is gonna show us first. Slow dribble to the other side of the field. Cash is showing us. Good job, man. Red light, green light. Iya, dia jadi supporter kakak ya. Jadi supporternya kakak ya. Yang official jadi soccer mama gua. Red light. Hey. Nice. Awesome job, guys. Awesome job. All right, you guys want to do one more round? One more round. We're gonna go back. We gotta go back the other way. Red light. Red light. Red light. Red light. Yellow light. TikTok move. TikTok move. TikTok move. Yay. Good job. Good job. Good job. Good job. That's it. Good job. Green light. Go. Go! Go, Tantan! Back dribble. Back dribble. Good job! Nice, good job kakak Ete, Tantan. Tantan, bisa ke timnya Ete. Sama teman-teman yang ada. Pas banget isinya 10-an. Yay! Good, good, good. Go! Woo! Yeah!
Yay! Hook! Alright. Good job. Ready? Team Hulk. Team Hulk, you ready? Go! Kakaknya udah dapat stiker apa? Oh, dapat stamp. Wah, tentu dapat stamp. Yeay. Udah sayang, apa yang di mobil? Wow, tante. Very nice. Look Yaya, look. Oh, so sweet banget. Ditawarin Yaya mau lagi. Oh, makasih kakak. Oh, so sweet banget ya. Yaya dikasih stiker sama kakak Tenten. Thank you. Bilang apa ke kakak Tenten? Thank you kakak. Saya mau ikut soccer juga. Kita sibuk dua. Bisa tuh ikut yang itu. Bisa ikut yang cewek. Oh, sweet banget sih. Nih, yang oh itu rabbit tuh. Itu rabbit. Hop hop. Oh rabbit tuh. Pinter banget sayang mami. Good job. Yuk, let's go. Thank you coach. Thank you coach. Happy banget juga mereka excited sama sport kayak gini. Maksudnya aku kan homeschoolin mereka kan di rumah gitu. Jadi bagus juga mereka bisa kayak nambah teman, ketemu orang-orang gitu-gitu tuh. Dari kayak aktivitas luar sekolah kayak ekskul gitulah. Dari Sunday school juga itu ngebantu banget. Mereka socialize-nya good sih. So far aku ngeliatnya mereka so far so good. Gampang buat kayak bikin temen gitu-gitu, make friends. Dan ini bakal kayak tiap minggu gitu, setiap hari Sabtu pertemuannya for 6 weeks gitu. Jadi sebenarnya kalau mau lanjut kayak sampai long term bisa sih. Cuman kayak kalau buat programnya mereka yang sekarang lagi ada tuh 6 weeks buat anak dari 2 sampai 6 tahun gitu. Lanjut aja lah, tanggung. Ya kalau mau lanjut juga boleh sih. Dan ini aku sekarang mau breakfast Starbucks dulu. Breakfast sebenarnya udah kayak jam lunch brunch deng jam 11. Terus kita juga pesen kopi. Mobil Yaya tuh pink. Mobil Yaya Mobil warna Yaya pink. pink. Wow, waduh ya mau lagi gemes. Hai sayang. Dan actually abis ini kita sekarang udah mau pergi, ada housewarmingnya Cistef sama Kohes. Cuman aku nggak tahu aku bakal ngevlogin ya di sana ya. Nggak tahu sih, kayaknya kita bisa jadi cuman mau chill aja di sana, ngumpul sama teman-teman, makan dan lain-lain. Jadi ya nanti aku lanjutin lagi di rumah ya guys. Kalau sampai rumah aku ntar pengen ceritain juga ke kalian yang kemarin kenapa aku sempet hilang gitu-gitu. So I'll see you guys at home. Housewarming, congrats Cici, Mama Ade, Ai. Iya sayang. Kayak tempat di gereja ya, udah kayak lagi di gereja ya, makan bareng ya. Kok, congrats kok. Lagi housewarming. Enggak, ini vlog. Udah lama gak masuk vlog. Jadi aku juga udah lama gak nge-vlog. Wah, tuh udah kayak lagi ada Sunday school di sana, semuanya anak-anak. Hai guys, good official morning. Aku baru lanjutin hari ini. Ini actually udah beda hari, sorry banget yang vlog sebelumnya itu aku gak ngelanjutin lagi karena ternyata kita kayak sampai malam gitu gak pulang. Aku sambil menikmati kopi aku. Dan aku tuh kayak udah lumayan kangen kayak make upan di kamera gitu guys. Lama banget ya, kayaknya aku udah sampai gak inget kapan terakhir aku kayak get ready with me di vlog. Cuman kali ini aku get ready with me nya nggak kemana-mana, aku sebenarnya di rumah doang. Tapi aku kayak ngerasa kalau aku kayak getting ready tuh bikin jadi lebih semangat ngapa-ngapain, karena itu kayak ngaruh banget ke mental kita, psikologi. Jadi aku kayak lagi ngebiasain habit baru karena aku menyadari banget kalau aku nggak get ready lebih males-malesan gitu loh jatuhnya. Di rumah rasa kayak udah bangun aja tuh rasa pengen tidur-tiduran lagi, mager ngapa-ngapain, beberes, bebersih gitu-gitu tuh juga nggak kayak semangat kalau aku udah put together gitu loh. Kalian ada yang bisa relate gak sih? Ini by the way aku tadi habis keramas, terus aku hair dryer, dan habis hair dryer ini aku mau pakai serum rambut nih, aku beli di Amazon juga merek Garnier. Dan ini tuh kayak aku udah pakai seperempatnya. Aku suka sih so far, bikin rambut juga nggak kayak kelihatan kering banget gitu bawah-bawahnya tuh, kan aku kayak lumayan kering kan karena di bleach. And yes, I know rambut aku udah kayak panjang banget. Tuh kelihatan gak sih kalian? Nanti kalau aku udah bosan panjang baru mungkin aku bakal potong. Aku pengen bikin makeup aku sekarang. Dan actually aku sekalian pengen nyobain beberapa produk yang aku baru beli juga online. Even kuas-kuas makeup aku akhirnya beli baru karena kuas-kuas aku tuh udah ketinggal dikit banget gitu loh. Jadi ngerjain makeup juga kayak kurang semangat kan kalau kayak nggak lengkap. Jadinya aku kemarin beli. Ternyata ini lightingnya agak-agak kayak berubah-berubah ya.
Kayaknya ini salah kameranya deh. Soalnya ini aku sekarang lagi pakai Canon yang G7X Mark II yang dulu aku pakai emang buat ngevlog. Kayak kangen aja pakai kamera ini. Kemarin nih aku baru kayak selamatin kameranya karena di bagian kayak LCD flipnya tuh bautnya hilang satu. Jadinya kayak suka copot-copot kan. Akhirnya aku ngambil dari kayak baut yang samping. Jadi kayak di sampingnya ini juga ada baut yang sama. Aku akhirnya copot. Aku taruh di LCD-nya. Jadi biar kayak kencang lagi. Jadi ini masih bisa dipakai akhirnya. Dan sekarang aku lagi pakai kamera ini, terus aku baru menyadari kamera ini tuh suka ganti lighting gitu loh, kadang-kadang ntar blue, ntar warm. Ini guys yang aku baru aja beli online ini satu paket Wet n Wild brushes. Dia dapat 17 puas. Ini by the way sedih banget gak sih? Aku punya lipstick udah good boy banget, tutupnya hilang karena kemarin nih Ayah pakai di satu muka dia. Ini aku bakal taruh di sini, klipnya gemes banget. Oh, tersangka. Ditinggalin bentar. Ini mau lihat. Tersangka ada yang pakai lipstick mami di satu muka. Ya cantik. Iya, tapi lebih cantik lagi kalau pakai di bibir aja. Oke, jangan di satu muka ini lipstick. Ya coba. Enggak kok, enggak kena ke mulut kok. Nah, gue tuh yuk kita mandi yuk. Gimana bisa marah tapi kan dengan muka seperti itu. Terus aku juga beli lash curlernya Wet n Wild karena aku menyadari juga aku selama di Indo tuh aku selalu lash lift Viola Beauty, nggak pernah pakai lash curler lagi, aku nggak even punya. Dan di sini termasuk kayak pricey menurut aku kalau aku harus kayak selalu maintain lash lift. Jadinya aku udah nggak apa-apa lash curler aja. Ini my all time favorite mascara dari Maybelline yang Lash Sensational, dan Maybelline eyeliner ini juga my go to eyeliner banget yang Master Precise All Day. Dan aku juga beli eyeliner yang buat di bawah sini, waterline, yang warnanya putih, ini dari NYX. Aku biasa kalau nggak warna white, warna cream gitu. Terus udah, oh ini sama aku juga beli e.l.f. brush. Ini yang duo gitu, jadi kayak ini ada yang kecil sama ada yang gede. Ini buat foundation, yang ini buat concealer. Oh you know what, aku juga beli ini guys, magnetic eyeliner and eyelash kit dari Airy Shine. Aku juga belinya di Amazon, pengen cobain aja karena aku sejujurnya paling mager pakai lash falsies gitu yang pakai lem. Jadinya aku mau coba kalau aku pakai magnetic ini lebih suka ya, bisa jadi aku bisa lebih sering pakai fake lashes. Ini berarti kan kayak aku udah 2 bulanan gak ngevlog karena aku terakhir tuh Desember akhir sebelum Christmas pas lagi vlogmas. Ini baru aku pakai toner dulu dari Thayers. Ini wanginya enak banget, ada hint of cucumbernya gitu ya. Anyways aku sorry nih aku sambil ngeliat ke kaca. Ya kemarin tuh aku sempat ceritain juga ke kalian di Insta Story. Aku mikir ya juga ya kenapa aku nggak bikin juga story di YouTube ya, kan YouTube juga ada story tuh. Cuman nanti kemana aku sempat kayak sebulanan lalu kali ya, aku sempat bikin story di Instagram dan aku ceritain ke kalian kalau aku ngerasa aku udah nggak tahu ya, mungkin aku juga saat itu memang lagi bukan jenuh sih, apa ya, mungkin sebenarnya tanpa aku sadarin aku kayak menghindari burnout. Karena aku tuh belajar dari pengalaman aku sendiri kan. Kalau kalian yang ngikutin aku dari kemarin di Texas kan, aku sempat cerita ke kalian aku sempat burnout juga di Texas. Ini aku sempat cerita ke kalian lah, aku waktu itu sempat burnout dan aku kayak menghindari itu terjadi lagi. Jadi mungkin kemarin pas aku ngerasa aku udah lumayan banyak things to do, udah aku pause dulu aja, take a step back biar aku nggak terlalu kayak overwhelmed dan pengen langsung stop all the way gitu loh. Jadi kemarin technically aku udah tahu kalau kemarin di YouTube itu aku udah nggak se-on fire biasanya. Mungkin ngaruh juga ke kayak sekarang yang aku lihat orang-orang banyaknya tuh nyarinya yang short videos dari Reels, dari TikTok. Jadi aku nggak ngerasa YouTube tuh banyak yang nontonin lagi kayak dulu. Aku ngerasa sekarang tuh zamannya udah berubah. Tapi nggak bisa dipungkirin banyak banget juga dari kalian yang memang masih nontonin YouTube karena emang udah jadi rutinitas kalian, udah kayak kebiasa aja sambil makan nontonin orang di YouTube kayak gitu. Jadi conflicting juga sebenarnya buat aku. Oke guys, lanjut. Mungkin juga ditambah karena aku baru aja dari Indo, terus nyampe kesini lagi aku harus find the routines lagi sama 3 anak, ngurusin biar mereka juga ada aktivitas. Terus ditambah aku juga harus beberes rumah, aku nge-homeschool mereka. Aku mungkin karena itu at the same time, ya walaupun mana aku di Indo tuh bukan yang kayak bertahun-tahun gitu, cuman aku ngerasa tetap balik ke sini ada penyesuaian lagi gitu. Dan aku nggak mau sampai burnout. So when I feel like okay, I have a lot of things to do, I have a lot of things to figure out. Plus aku udah nggak ngerasa segitu on fire-nya kemarin nge-vlog. Plus di idea yang kayak oke, zaman sekarang orang nggak terlalu lagi nonton YouTube, banyakan viral di short videos kayak gitu. Jadi aku ngerasa kayak aduh aku tuh buang-buang waktu nggak ya kalau aku masih tetap nge-vlog. Dan anyway orang sekarang banyakan nyari di TikTok dan Reels gitu. So aku mikirnya ya udahlah aku pause dulu di YouTube ini. I'll see what I feel
nanti, dan aku mau fokusin di kayak bikin-bikin reels sama TikTok gitu. Karena emang sejujurnya kalau sekarang kita nanya ke everyone, it's all about algorithm. So aku kemarin sejujurnya sempet kayak ke discourage karena aku ngerasa banyakkan fokus aku di YouTube, jadi aku kayak ketinggalan sama short videos kayak TikTok Reels gitu-gitu. Aku nggak fokus ke sana. And ternyata kalau udah kayak lama aku nge-vlog di YouTube dan udah gampang gitu loh, aku udah kayak tahu ritmenya, aku udah biasa kemana-mana ya udah tinggal bawa kamera. Aku lagi di rumah pun aku tinggal ngambil kamera, aku langsung nge-vlog gitu loh, effortless aja gitu. Dan sekarang mau biasain buat kayak bikin konten di platform lain yang kayak short videos gitu. Aku for some reason aku ngerasa kayak aku harus belajar lagi gitu. Bukan belajar lagi kayak cara bikin videonya gimana, tapi lebih ke kayak gimana aku dapetin ritmenya biar aku kebiasa kayak nge-setup handphone sama tripod dan bikin video yang biasanya aku bikin 15-20 menit kalau di vlog YouTube, tapi kayak ini cuman aku cram ke 1 menit. Jadi kayak aku ngerasa tetap harus kreatif gitu. Dan aku kayak lumayan jadi ngerasa kayak ada pressure sedikit untuk kayak ngikutin perkembangan zaman. Aku tuh kayak bukan yang kayak di handphone terus gitu loh. Itu aku jarang banget juga megang handphone karena anak-anak aku kadang-kadang suka gantian juga pinjam handphone aku. Jadi kadang-kadang aku megang handphone tuh lebih ke kayak buat ngecekin WhatsApp, DM, ngepost video yang kayak kadang-kadang aku nggak bisa real time gitu loh ngepostnya. Kayak udah buru-buru misalnya ada something yang lucu gitu kali ya lagi lakuin, aku kadang-kadang rekam aja dulu gitu loh. Terus ngepostnya kayak baru nanti pas aku lagi pegang handphone sendirian yang kayak udah me time aku, anak-anak udah tidur. But at the same time aku tahu aku juga nggak bisa kayak 100% bye-bye ke YouTube karena aku ngerasanya kayak ini bener-bener platform pertama yang kayak bikin aku start create konten gitu loh. Dan aku ngerasanya kayak walaupun aku tuh nggak kayak bikin-bikin video viral, karena aku jujur aku bukan tipe yang kayak gitu guys. Aku bukan, misalnya kalau mau kayak aku bisa aja bikin-bikin video viral, tapi aku kayak ngerasa itu bukan aku, dan itu bukan kayak style yang my viewers cari gitu loh. Aku dari awal bikin konten di YouTube tuh lebih ke kayak sharing keseharian aku, even kayak my ups and downs saja aku kayak share ke kalian. Itu yang bikin aku sebenarnya suka, karena aku punya community ini yang kayak kalian udah nontonin aku dari zaman even aku belum punya anak gitu, sampai sekarang udah ada 3 kurcil gini, dan kayak berat banget aku tinggalin gitu aja gitu kan. Tapi gitu at the same time aku punya disadvantage karena aku bikin video ya kayak seadanya aja. Hidup aku gini-gini doang. Aku nggak ngerasa aku bisa keep up sama trends. Mungkin itu yang aku harus kayak accept kali ya, karena the fact that aku nggak bisa keep up sama trends itu yang bikin aku mungkin jadi stuck gitu. Nggak yang kayak video-videonya jadi viral atau kayak channel aku kayak grow-nya pesat banget juga enggak. Jadi kayak steady aja gitu loh. Of course kita pengen maju, tapi at the same time aku pengen realistis juga gitu kan. Ya aku lagi di fase hidup yang emang nggak banyak waktu untuk jadiin itu prioritas aku, karena mungkin it's different ya. Ada orang yang emang bener-bener bikin konten di platform manapun mereka harus kayak all out 110% karena itu kerjaan utama mereka. Cuman untuk aku personally, aku nggak ngerasa itu jadi prioritas aku sekarang. Jadi aku udah cukup kayak kemarin berdamai juga lah dengan diri sendiri gitu istilahnya. Emang sekarang aku nggak bisa my 110% itu ke konten, it doesn't mean I'm failing gitu loh. Mungkin ini cuman kayak lebih ke timingnya aja. Aku ngerasa kayak sekarang emang bukan timingnya aku untuk ambisius sama konten-konten aku di sosial media. Tapi it doesn't mean aku juga give up. Jadi aku lebih ke ya udah go with the flow aja, it's okay. Kalau emang ada teman-teman online aku dan viewers setia aku yang emang masih pengen nontonin vlog aku, konten aku yang walaupun bukan kayak crazy viral, clickbait dan ngikutin trend all the time, I'm really grateful for you from the bottom of my heart. Aku kayak thank you banget buat kalian yang masih sering DM-in aku, kasih komen juga di YouTube nanyain aku gimana kabarnya, kenapa udah lama nggak ngupload, kangen sama vlog aku. It really means a lot. Dan buat mereka yang emang udah nggak ngerasa konten aku berfaedah ya it's okay juga gitu loh. Kayak maksudnya aku udah nggak mau terlalu musingin itu, dan aku pengen kayak just go with it aja. Kalau emang aku lagi ngerasa aku lagi kreatif, aku lagi pengen bikin konten apa dan aku pengen upload, ya aku upload gitu loh. Tapi kalau emang aku ngerasa aku kayaknya lagi kayak feeling stuck atau kayak nggak kreatif karena trust me, semua content creator pasti ada ngerasain kayak gitu guys. Karena it's not easy sometimes to create konten yang menarik kalau misalnya kita sendiri tuh di kehidupan kita lagi chaos atau lagi kayak overwhelmed. Aku nggak mau juga being too hard on myself, kayak bikin konten yang ngabisin banyak waktu aku tapi akunya overwhelmed di rumah. That's why kemarin aku took a step back, kayak lebih ke pengen let's see lah how I feel nanti about making vlogs. Kalau ternyata aku udah lumayan sering bikin konten yang kayak short videos gitu dan ternyata aku lebih suka, and eventually aku mau di situ aja, ya aku pasti akan ngomong ke kalian. Konten yang short videos gitu aku ngerasa tuh beneficial banget
kalau misalnya aku mau naikin kayak growth aku di sosial media. Jujur juga aku ngerasa nggak ada yang lebih bikin aku feel more connected daripada YouTube. Mungkin karena aku udah ngelakuin ini selama 8 tahun terakhir, jadi mungkin ini yang familiar kali ya guys. Aku nggak tahu, or mungkin ya aku ngerasa ini karena ini familiar sih, jadi tetap rasanya beda. Kayak aku bisa kayak gini ngobrol sama kalian, chit chat kayak gini, ini tuh kayak bikin aku ngerasa kayak aku ngomong sama teman aku gitu loh. Kayak aku berasa kita lagi kayak hangout bareng-bareng gitu. Positifnya aku ngerasa ada advantage-nya juga kalau aku tuh bukan yang kayak sepesat itu juga grow-nya di channel ini, dan video aku juga bukan yang kayak dikit-dikit viral. Jadi aku masih ngerasa kayak YouTube channel ini tuh kayak my safe space. So yeah, now I'm just trying to be content with all of it. I'm grateful punya community ini, dan aku juga mau tetap explore what I actually love. Kadang tuh being a mother gitu ya, being a mom, kita udah jadi mama, sometimes kita tuh bisa kayak lost our identity. Kayak kadang aku nggak even tahu aku tuh sukanya apa sih, aku tuh apa sih yang benar-benar bikin aku happy gitu. Kadang tuh aku nggak even tahu aku sekarang punya hobi atau enggak, karena semua hobi yang aku dulu suka lakuin, aku kayak udah nggak punya waktu untuk ngelakuin itu. Jadi itu adalah salah satu hal yang common, tapi sebisa mungkin jangan. Dan aku juga tetap pengen kayak explore myself, aku tetap pengen explore aku sebenarnya suka apa. Sekarang aku lagi pengen ngapain other than kayak motherhood things. So yeah, I'm gonna figure it out. Jadi kesimpulannya, aku tadi udah bilang kalian belum sih kesimpulannya kayak gimana. Jadi kesimpulannya aku bakal tetap nge-vlog whenever I want to guys. Nggak mau ke pressure sama di schedulein berapa kali seminggu segala macam, karena aku nggak mau ini kayak jadi beban dan bikin aku malah jadi kayak overwhelmed again. Aku pengen kayak kasih freedom aja ke diri aku sendiri. Dan aku ngerasanya aku tipe orang yang kalau aku dikasih freedom, aku malah pengen ngelakuin itu. Tapi waktu lagi aku di pressure, nggak tahu itu aku doang apa ke semua harusnya kayak gitu sih. Pas kayak di pressure tuh jadi kayak ngerasa okay, it is a job. Jadi hopefully kalau aku nggak ngerasa ada pressure sama sekali, aku jadi justru bisa lebih kreatif, lebih kayak nggak stuck. Aku bisa lebih semangat nge-grab kamera dan nge-vlogin konten buat kalian. Oh by the way, Maret pertengahan Omi Odi, terus my sister Vina, Calvin, dan El bakal datang. Jadi aku tahu sih sebenarnya kalau pas lagi mereka datang aku pasti bakal sering nge-vlog, karena seru juga, aku suka nge-vlogin kalau lagi rame-rame. Anyways, itu dia guys tadi curhatan aku. Bakal lanjutin aja ininya. Hai ya, aku susah banget deh nunjukin ke kalian soalnya kamar aku tuh cuma ada lampu ini doang. Jadi aku gak ngerasa aku lihat di kaca sama yang di kamera tuh sama gitu, gara-gara lightingnya. Cuman gak apa, nanti abis selesai makeup aku tunjukin kaliannya di natural lighting di window. Oh, aku jepit dulu deh. Cek gaya kan udah punya lash curler finally. Oke, sekarang aku mau pakai eyelinernya. Gila, aku udah lama gak pakai eyeliner liquid, jadi deg-degan. Mami, ayo. Huh? Ayo. Oh ya, thank you sayang mami. Kotor, dokter. Enggak apa-apa, udah kita nggak ke dokter sih. Ya, ke Mami. Kenapa? Kenapa takut mami? Mami sama beda mukanya. Mami pakai makeup. Cantik. Jadi ini dia isinya guys. Ini eyelinernya, pinsetnya juga buat pakaiin lebih gampang. Ini dari yang kayak paling dramatis sampai ke lebih natural. Jadi aku bakal pakai yang paling natural aja. You know what? Aku lupa maskarain. Oh my god. Wow, sudah kepasang ya. Udah lama guys nggak ngeliat muka sendiri pakai falsies. Dan aku juga belum pakai maskara bawah. Gila, aku lama banget nggak kontur hidung, sampai lupa caranya. Aku pakai blush, aku mau campur kayak warna peach ini sama mauve dikit, kayaknya terlalu orange. Dan kayaknya ini terakhir, unless aku ternyata ada lupa sesuatu. Ini aku pakai Wet n Wild
Ini udah lama banget sih sebenarnya yang Mega Glow Illuminating Palette. Cuman aku suka kayak mix semua warna. Kan bener tadi bukan terakhir, aku lupa lipstick. Ini baru bener-bener terakhir guys. Aku sedikit overline lipsnya. Dan finally udah bener-bener selesai guys. Mari kita kesana, siapa tahu lebih jelas. Great, hari ini mendung jadinya nggak ada pakai natural lighting, tapi mendung di luar, hujan malah. Tuh. At least lebih kelihatan lah ya daripada tadi di kamar mandi. Dikurangin brightness-nya baru. Udah lama rasanya nggak aku makeup kayak gini. Dan aku abis ini sebenarnya aku pengen bulu matanya aku gini sih. Dan actually abis ini aku nggak berencana buat lanjutin nge-vlog karena udah lama banget. Ini aku udah nggak tahu nih udah berapa lama karena tadi aku story time-nya panjang. Udah digabungin juga sama vlog yang sebelumnya, maksudnya yang footage sebelumnya. Abis ini aku mau lanjut beberes gitu-gitu dan bakal rekam juga harusnya mumpung lagi niat. So vlog yang ini sampai sini dulu aja guys ya. Thank you semuanya yang nonton. Kalau kalian suka jangan lupa di like video ini, subscribe juga kalau kalian belum subscribe, dan nyalain juga lonceng notification-nya jadi kalian tahu kalau aku udah upload. And I'll see you guys di vlog selanjutnya. Bye. Cause it ain't every day. I know you're not fine when you say you're okay. So don't listen to the words they say. Hey.